Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Septia dari kelas 10 ADP 2. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran sejarah yang berjudul Sejarah Menurut Para Ahli dan Teori tentang Proses Masuknya Agama dan Kebudayaan Hindu dan Buddha. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sejarah menurut para ahli. Yang pertama ada Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat manusia itu. Yang kedua, dari Mohyamin. Menurut Mohyamin adalah suatu ilmu pengetahuan yang menyusun hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang mampu dibuktikan dengan kenyataan atau fakta. Yang ketiga dari Kertawijaya. Menurut Kertawijaya adalah merekonstruksi atau mengkembali peristiwa di masa lalu. Yang keempat dari Roslan Ambulgani. Ilmu yang dilibatkan dengan penglihatan 3 dimensi, pertama melalui penglihatan di masa lalu, kedua di masa sekarang, ketiga yang di masa yang akan datang. Kelima dari Thomas Sharley. Peristiwa di masa lampau yang mempelajari biografi mereka yang terkenal sebagai penyelamat pada zamannya. Yang keenam dari J. Bank, semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Sekarang saya akan menjelaskan teori-teorinya. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuknya ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu, hanya kaum Brahmana lah yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda. Sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Yang kedua ada teori ksatria. Teori ini dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke wilayah Indonesia dilakukan oleh orang-orang India dari kasta ksatria, para prajurit. Mereka melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat terjadinya kekacauan politik di India. Para ksatria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini juga bisa disebut teori kolonialisasi. Yang ketiga ada teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India dari kasta Vaishya yang menyatakan perdagangan tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson dan sebagai menikah dengan penduduk Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu. Yang keempat, teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra dengan tujuan untuk mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Yang kelima, teori arus balik. Salah satu teori ini menjelaskan bagaimana agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Teori arus balik ini juga dikemukakan oleh F.D.K. Bose yang kemudian menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu berdasarkan kepada inisiatif bangsanya sendiri. Baiklah teman-teman, hanya teori ini saja yang saya jelaskan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.